Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak berumur 13 tahun keluar dari kelas berlari-lari dengan hati yang gembira karena mendapatkan surat dari gurunya di sekolah. Mama, 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 aku dapat surat dari guru, mah. Aku dapat surat dari guru, mah. Begitu dibuka suratnya, dibaca baris demi baris, alinea demi alinea, tanpa terasa air hangat mengalir dari kelopak matanya. Mama, kenapa menangis? Nah, kata sang mama, mulai besok kita belajar menulis membaca di rumah saja ya, tidak usah di sekolah. Apa yang membuat sang ibu menangis? Ternyata ada barisan kalimat yang menyatakan anak Anda tidak lagi layak di sekolah kami. Anak Anda terlalu bodoh untuk berada di sekolah kami. Anak ini 13 tahun, belum juga bisa menulis dan membaca. Dengan tekun sang ibu yang juga berprofesi sebagai guru, mengajari anak membaca, menulis terus setiap hari. Sambil mengisi waktu, sang anak juga berjualan koran, berjualan permen di kereta api, dari gerbong ke gerbong, dari gerbong ke gerbong, dari gerbong ke gerbong, untuk menjajakan jualannya. Ada satu masalah dengan kondektur di kereta api, dengan petugas kereta api. Anak kecil ini kena tempeleng, sehingga mengalami gangguan pendengaran sepanjang hidupnya. Ia mendengarkan dunia hanya dengan satu telinga. Anak ini tumbuh, berkembang, dewasa, dan masih mencintai dunia ilmu. Kelak dunia mencatat ribuan temuan ia dapatkan dari olah aktivitas mencari ilmunya. Ribuan penemuan ia dapatkan dari berkat kerja keras untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Dan salah satu temuan ini adalah lampu listrik. Orang yang kita ceritakan tidak lain Thomas Alva Edison. Di lain cerita, ada sekolah yang nilai aritmatikanya berada di angka 10, itu duduk di paling awal. Angka 9 di baris kedua. Angka 8 di baris ketiga, dan seterusnya. Ada anak yang duduk di kursi paling belakang karena 0,5 nilai aritmatikanya. Ini lebih bagus saja dulu ketika di sanawiyah dapat nilai 4 angka merah di rapot, walaupun aslinya 2,0, masih gagah lah 2,0 dibandingkan dengan 0,5. Anak ini nilainya 0,5 dan duduknya paling belakang bangkunya. Kelak setelah dia dewasa menjadi orang yang juga terkenal sebagai penulis novel, namanya J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Di antara makna yang bisa kita ambil, apapun sulitnya belajar, mengerti belum mengerti, faham belum faham, kita sebagai orang tua, sebagai senior, sebagai guru, terus semangat dalam memotivasi anak agar tetap belajar, karena potensi unggulan insya Allah nanti kelak akan didapatkan insya Allah. Ingatan kita juga melambung pada zaman Umar bin Khattab ketika menjadi kepala negara. Abdullah bin Umar lari-lari kecil sambil menangis. Umar bin Khattab sang ayah tak tega hati melihat anaknya menangis. Abdullah, kenapa engkau menangis anakku? Wahai bapak, saya dihina oleh kawan-kawan ngaji saya dihina oleh kawan-kawan di madrasah.
Kenapa dihina? Lihat itu anaknya presiden, jubahnya compang-camping, ada 14 jahitan di pakaiannya. Padahal dia anak orang hebat, anak orang terkenal, anak pejabat. Lihat, ada 14 sobekan di bajunya. Umar bin Khattab, sang ayah, tak tega hati melihat anaknya. Kemudian ia menulis surat bendahara. Menulis surat ke bendahara. Tertulis, wahai bendahara, aku ingin pinjam uang 40 dinar. Tahun depan, bulan depan, akan aku bayar setelah aku mendapatkan gajian. Bendahara tidak mengiyakan juga tidak menolak. Hanya menulis surat balik kepada Umar bin Khattab. Wahai khalifah, wahai presiden, wahai kepala negara, Anda ingin membayar hutang Anda pada bulan depan. Yang menjadi masalah, apakah ada jaminan Anda bisa hidup sampai bulan depan? Umar bin Khattab membaca surat ini langsung menangis. Dia tidak yakin bulan depan masih ada umur. Dia tidak yakin bisa membayar. Akhirnya ia membatalkan pinjaman uangnya untuk membeli baju baru Abdullah anaknya. Kemudian Umar memanggil Abdullah, wahai Abdullah, sini sayang. Mulai besok kau tetap sekolah, kau tetap ngaji. Biarkan dengan jubah yang compang-camping. Yang penting kau ngaji. Kelak Abdullah bin Umar dikenal sebagai orang yang dijuluki oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi sebagai al-muqsiruna fil fatwa. Orang yang banyak meriwayatkan, memberikan fatwa. Memberikan fatwa berarti menunjukkan ketinggian, kedalaman, peluasan ilmu agama. Dari uraian 1, 2, dan 3 kita menemukan contoh keterbatasan-keterbatasan seorang anak dalam proses belajar di sekolah, di madrasah, di pesantren. Saya ingat dulu, alhamdulillah Allah karuniai kedisiplinan yang luar biasa. Di bawah bimbingan orang tua, termasuk nenek, sangat-sangat disiplin. Kalau subuh tidak bangun, bukan air yang dipercikkan. Kalau adzan subuh masih belum bangun, ember melayang berikut isi-isinya. Dan itu sebuah kedisiplinan yang luar biasa. Sampai detik ini insya Allah belajar disiplin. Hanya memang ada kelebihan, ada kekurangan. Dari satu sisi, disiplin benar bisa ditegakkan. Di sisi lain, mungkin ada yang perlu diperbaharui dalam hal metode tanpa mengurangi rasa cinta kita kepada orang tua kita, kepada nenek kita. Suatu saat saya juga mengeluh, nenek, saya nggak ngerti-ngerti. Belajar ngaji nggak ngerti, belajar ini, belajar itu nggak paham. Apa kata nenek? Yang penting belajar. Nanti Allah yang ngasih ilmu, Allah yang ngasih ilmu, Allah yang ngasih ilmu. Tugas kamu hanya belajar disiplin. Beres masalah, teruskan belajarnya. Demikian pula, saya pernah ngerjain ibu ketika SD kelas 3, ibtidaiyah kelas 3. Saya bilang ke ibu pas pembagian rapot, Bu, saya tidak naik kelas. Dan ibu tidak pernah marah, tidak pernah, kenapa tidak naik kelas? Kenapa goblok? Enggak, ibu enggak keluar kata-kata seperti itu. Ibu yang lulusan SD kelas 5, ibtidaiyah kelas 5 hanya senyum. Ya sudah, kalau tidak naik kelas tidak masalah. Yang penting belajar lagi, berarti kamu belum layak untuk naik kelas. Sekitar tahun sekian, 97-98, saya mulai isi pengajian kecil-kecilan. Sampai sekarang juga masih kecil-kecilan. Saya pernah ngobrol sama almarhum bapak. Pak, adakah kakek bapak atau bapaknya kakek atau seterusnya yang jadi ustadz, yang jadi guru ngaji, yang jadi penceramah agama? Apa almarhum bapak bilang? Kalau kamu mau pengajian, pengajian saja, tidak usah nyari keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang penyembah patung bapaknya, tapi anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan menjadi nabi dan rasul, menjadi khalilullah, menjadi orang yang sangat dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Tidak usah nyari keturunan kalau untuk kebaikan. Itu pesan almarhum bapak. Saya menangis, sedih, bahagia, dan juga punya suplemen, punya energi untuk tetap dalam jalur kebaikan dengan nasihat yang sederhana. Pemirsa Nihwan TV rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kalau anak didik kita, anak kita mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, tetap bersabar, terus berikan suntikan motivasi, pupuk semangatnya, kelak insya Allah akan menemukan titik keunggulan dari potensi yang Allah titipkan kepada sang anak. Jangan ada kata-kata goblok, jangan ada kata-kata bodoh, sebab nanti sangat menghantui pikirannya, sangat memenjarakan potensinya. Dukung, terus belajar, terus belajar, terus belajar, nanti juga bisa, insya Allah. Kata-kata ini sederhana tapi luar biasa, memotivasi, menyentakkan semangat, menyuntikkan semangat, insya Allah. Kemudian buat adik-adikku, anak-anakku yang kurang biaya, kurang beruntung dalam ekonomi, terus belajar, insya Allah banyak manfaat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.